Maka kita akan memberikan contoh di sini bagaimana kisah imtihan Yahya ibnu Ma'in yang menguji gurunya Fadl ibnu Dukain. Dan kisah ini masyhurah, disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di kitab Al-Majruhin dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Tarikh Baghdad, dan bisa dicek di kitab manapun dari kitab-kitab hadis. Maka disebutkan bahwa Yahya ibnu Ma'in dari murid Fadl ibnu Dukain Abu Nu'aim, dan Fadl ibnu Dukain gurunya Yahya ibnu Ma'in serta Imam Ahmad dan imam yang lainnya. Maka suatu hari Yahya ibnu Ma'in berkata kepada Imam Ahmad, "Aku akan menguji dari hafalan guru kita Abu Nu'aim Fadl ibnu Dukain." Maka kata Imam Ahmad, "La, jangan. Hada rajul ma'ruf sabtun." Dia adalah seorang yang hafalannya sangat kuat, ma'ruf. Ngapain lagi kita mengujinya? Maka Yahya ibnu Ma'in diriwayat menyebutkan bersumpah, "Aku harus mengujinya." Fudul. Maka Yahya ibnu Ma'in fudul, curiosity, iseng, ingin menguji gurunya. Maka bagaimana caranya? Disebutkan bahwa dia mencampur hadis yang didengar dari hadis Fadl ibnu Dukain Abu Nu'aim dengan hadis-hadis yang dia dengar dari gurunya selain Fadl ibnu Dukain. Maka dicampur hadis tersebut, sanad dari Fadl ibnu Dukain yang matanya dari Fadl ibnu Dukain dengan sanad dari gurunya selain Fadl ibnu Dukain dengan matan dicampur. Maka kemudian ditulislah dalam satu kertas yang banyak. Kemudian diberikan kepada Ahmad ibnu Mansur Ar-Romadi dari salah satu murid Fadl ibnu Dukain, dan sama-sama teman Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in. Kemudian diberikan kepada Ahmad ibnu Mansur Ar-Romadi, nanti diberikan kepada Asy-Syaikh Fadl ibnu Dukain di saat selesai pelajaran. Maka idza khaffal majlis hatta la yakunu fadihah i'tiha lil Fadl. Maka berikan tulisan ini kepada Fadl ibnu Dukain di saat setelah selesai agar tidak terlihat oleh banyak orang. Maka disebutkan pada saat itu Fadl ibnu Dukain yajlis ala dukan. Ala dukan yakni tempat yang tinggi. Seperti dia mengajar di tempat yang tinggi agar didengar. Dan itulah dari para ulama, seperti sekarang pun kita duduk dan kalian duduk di bawah. Namun di sini dohirnya dia duduk seperti di atas panggung, dan duduk bersama dia orang-orang bisa cukup 4, 5 misalnya seperti itu. Dan di bawahnya para santri-santri muridnya yang menulis hadis. Maka pada saat itu disiapkan dari tulisan oleh Yahya ibnu Ma'in yang diberikan kepada Ar-Romadi. Kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad, wa yajlisu an yaminihi Ahmad wa an shimalihi Yahya ibnu Ma'in. Maka agar fokus, Yahya ibnu Ma'in duduk di kanan atau di kiri, dan Imam Ahmad duduk di sebelah kanan untuk mendengar dari apa yang akan Fadl ibnu Dukain katakan, untuk memperhatikan. Kemudian diberikanlah oleh Ar-Romadi kepada guru yang agung Fadl ibnu Dukain. Maka Fadl ibnu Dukain di saat menerima kaget. Apa yang ditulis ini? Maka kemudian fa indama amsakaha al-Fadl ja'alahu ainahu tattasi'an wa taduru hadqatuhu.
fahima waqtashafa al-mal'ub. Maka fasakata sa'ah. Akhirnya dia membaca dan mulai faham apa yang dia, yakni Yahya ibnu Ma'in, kerjakan padanya. Dia tukar-tukar hadisnya dengan hadis yang didengar dari gurunya. Maka kemudian diam sejenak dari Fadl ibnu Dukain. Maka kemudian setelah itu yang hanya bertiga, dohirnya di atas, di panggung, dan di bawah mungkin masih ada dari murid-murid yang lain. Maka dia melihat ke kanannya ada Imam Ahmad, ke kiri ada Yahya ibnu Ma'in, dan di depannya ada Ar-Ramadi dari muridnya juga yang siqah. Maka kemudian berkata Fadl ibnu Dukain kepada Ar-Ramadi yang memberikan kertas imtihan, ama anta fala tajra'u alayya antaf ala hada. Adapun kamu wahai Ar-Ramadi, ini bukan kebiasaan kamu, tidak sopan, tidak adab dengan menulis tulisan ini memberikannya kepadaku. Kemudian berpaling kepada Imam Ahmad, di kanannya, ama hada fa'adibun min an yaf'ala hada. Adapun kamu wahai Imam Ahmad, kamu murid yang beradab, yang mana kamu tidak akan pernah melaksanakan yang demikian. Dan itulah keadaan Imam Ahmad. Adapun Yahya ibnu Ma'in ma'ruf, musyagib dan keras, dan dilihat jarah-jarahnya pun keras. Maka Imam Ahmad nanti akan masuk kepada golongan rawi yang tengah-tengah dalam menjarah dan mentakdil. Dan Imam Yahya ibnu Ma'in masyhur dengan penjarahan yang keras. Maka dari rawi-rawi yang ahli jarhi wa ta'dil pun ada tingkatan. Ada yang mu'tadil, yang tengah-tengah, dan ada yang ekstrim. Maka kalau Imam Ahmad misalnya menjarah si fulan, hafalannya rusak dengan sebutan misalnya yang baik, sayyi'ul hifdz, maka Yahya ibnu Ma'in akan mengatakan lebih dari itu, disebutkan matruk. Atau Imam Ahmad misalnya menyebutkan dia hafalannya sangat rusak, misalnya hada rawi itirabul hadis, maka Yahya ibnu Ma'in akan mungkin menambah dengan dajjal dan yang lainnya. Maka itulah keadaan Yahya ibnu Ma'in. Maka diketahui, walaisa hada illa min amali hada wa huwa Yahya ibnu Ma'in. Maka Imam Fadl ibnu Dukain melirik kepada Yahya ibnu Ma'in, maka ini tidak kecuali perbuatan kamu. Wa akhraja rijlahu farafasahu min alad daraj fasaqata alal ard. Maka dia yang duduk di panggung ditendang oleh kaki kiri Fadl ibnu Dukain, mungkin dia juga main karate, maka ditendang jatuh dari panggung ke bawah, ke tempat para santri-santri menulis. Fasaqata alal ard, maka dia jatuh ke tanah dari duduk di atas panggung dohirnya, turun ke bawah, ditendang oleh Imam Fadl ibnu Dukain dan mengatakan, walaisa hada illa min amali hada. Maka tidak ada yang lancung berbuat menguji-nguji aku di ilmu hadis kecuali Yahya ibnu Ma'in, maka ditendang. Maka dikatakan, wa qala alayya ta'mal wa kharaja mugdiban. Maka kamu berbuat itu kepadaku, dalam keadaan dia marah, berdiri dan jalan, dan dohirnya dia turun dari panggungnya. Maka Yahya ibnu Ma'in yang sudah turun duluan berdiri. Kemudian qabla ma yahruju Yahya ibnu Ma'in waqa alal ard qama minal ard wa qabala ra'sahu wa qabala baina ainaihi
Wa qala jazakallahu anil Islam khaira mislak yuhaddits innama aradtu an ujarribak. Maka dia memegang kepala dari Fadl ibnu Dukain dan mencium keningnya di antara dua matanya dan mengatakan, jazakallahu khairan, telah memberikan kepada Islam wal muslimin hadis-hadis, maka tidaklah aku melaksanakan demikian kecuali ingin menguji kamu dari hafalan kamu. Maka ini dari contoh bagaimana imtihan yang dilakukan oleh Yahya ibnu Ma'in. Dan di sini kalau di Indonesia bagaimana? Sudah marah, dipegang lagi kepalanya, dicium, wah lebih marah lagi. Megang kepala lagi kamu, kurang adab. Maka di Arab tidak menjadi aib di saat kita memegang kepala. Dan memegang kepala apalagi menciumnya, seperti kita melihat bagaimana dulu Syekh kami Mukbil jika datang tamu bersalaman dengannya ataupun orang-orang yang merasa simpati dengan Syekh Mukbil, maka dipeluk, dicium dari kepalanya dan juga dicium dari keningnya. Maka ini ihtiram kepada alim ulama. Adapun kita di Indonesia sudah tadi membuat aku marah, sekarang megang kepalaku lagi, misalnya, lebih marah lagi. Iya apa tidak? Alhasil inilah dari contoh kisah bagaimana imtihan yang dilakukan oleh Yahya ibnu Ma'in. Dan juga contoh yang lain, kulibal isnadu bitarkibiha ala ghairi mutuniha kama fa'ala muhaditsu Baghdad fi ikhtibarihim li hifdil Bukhari. Dan begitupun kisah Al-Bukhari, dan kisahnya pun panjang seperti di dalam kutub-kutub tarikh, yang mana Imam Al-Bukhari di saat datang ke Baghdad, ulama ahlul Baghdad menguji Imam Al-Bukhari. Mereka mendengar ada Imam Agung mau datang, maka dia mempunyai hafalan dan mempunyai kitab Sahih Al-Bukhari, diakui oleh para ulama kesahihannya, dan dia hafalannya sangat kuat. Maka diujilah oleh ulama ahlul Baghdad. Maka akhirnya diberikan sanad-sanad dan matan-matan dibolak-balik. Maka disebutkan bahwa Imam Al-Bukhari akhirnya bisa mengembalikan sanad yang ditukar, maka menyimpankan sanad kepada matannya, dari sanad rawi-rawi hadis kepada matannya. Wal imtihan bimithli hadhil asalib mahalu khilaf baina ahlil ilm fi jawazihi wa man'ihi. Faqad kana Yahya ibnu Sa'id al-Qattan yaqul la astahilluh. Maka tentang permasalahan imtihan ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama tidak membolehkan dengan alasan seperti tertulis di sini, bisa jadi nanti didengar oleh orang-orang awam bahwa sanad yang benar tuh seperti itu dan hadis yang benar seperti itu, dan menukarkan dari matan dengan sanad akan menyebabkan dikira oleh orang memang hadis itu keadaannya seperti itu. Maka ini pendapat Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Wa kana Syu'bah ibnul Hajjaj wa Yahya ibnu Ma'in yamtahinan ba'da ruwah biqasdi ikhtibar dhabtihim. Dan dulu Imam Syu'bah membolehkan dan Yahya ibnu Ma'in membolehkan dan menguji dari murid-muridnya dengan keadaan seperti ini. Maka dalam permasalahan ini mana yang rajih, telah dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang bolehnya menguji dengan menukar-nukar hadis, dikarenakan maslahah yang lebih baik dan lebih banyak daripada mafsadah.
Maka tidak apa-apa menguji dari alim ulama dengan hadis-hadis yang ditukar, tidak akan membuat kepada awam dia itu dikiranya hadis yang benar, karena di dalam ujian ini diberikan kepada orang yang diinginkan dan maslahahnya lebih besar daripada mafsadah. Maka sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, dan ini yang rajih wallahu a'lam. Maka selesailah bagaimana cara kita mengetahui seorang rawi mempunyai hafalan yang kuat ataupun tidak, dengan pertama tadi al-muqaranah dengan ulama yang hidup di zamannya, dan yang kedua dengan melaksanakan imtihan, diuji. Maka dulu Imam Ahmad yang mempunyai adab berbeda dengan Yahya ibnu Ma'in, dan dulu pada zaman itu Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in sama-sama penuntut ilmu, teman dekat. Namun setelah itu berpisah. Bukan hanya berpisah, tetapi berpisah dalam keadaan keduanya saling menjauh. Terutama setelah imtihan Al-Quran, di saat terjadi fitnah khalqul Quran. Maka dohirnya Yahya ibnu Ma'in, dia dohir di depan manusia untuk mencari keselamatan, mengatakan Al-Quran makhluk. Maka Imam Ahmad yang berjuang dari manhaj ahli sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah walaysa makhluk, dipenjara dan didera dan dicambuk dan seterusnya. Adapun Yahya ibnu Ma'in dengan mudahnya untuk menyelamatkan, dia mengatakan Al-Quran Al-Quran makhluk walaysa kalamullah, maka selamat. Maka Imam Ahmad mempunyai hubungan yang buruk di akhirnya dengan Yahya ibnu Ma'in, dan inilah sebagian dari ucapan ulama dari keadaan Yahya ibnu Ma'in, yang mana dia dari penjarahannya yang syadid, maka Allah pun mengujinya dengan perkara-perkara seperti itu. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu